Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu meneruskan pembelajaran kita. Untuk lebih lanjut silakan bisa subscribe pada channel saya ini, yaitu Muhammad Syuaib Channel. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada bab 12, yaitu yang berjudul menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang tajwid yang terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Dalam bab 6 ini meniti hidup dengan kemuliaan, ya, akan kita pelajari yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan kemudian Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, yang mana diantaranya nanti kita akan menganalisis ya tentang hukum tajwid ya pada surat Al-Anfal ayat 72 dan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Kemudian kita analisis isinya, termasuk diantaranya adalah hadis yang terkait dengan topik kita, ya, yaitu topiknya adalah hidup mulia dengan pengendalian diri, atau dalam bahasa Arabnya adalah mujahadah an-nafs, ya, itu nanti pada Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Kemudian hidup mulia dengan prasangka baik atau husnudzon, yang mana nanti terkait pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dan berarti kalau husnudzon adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, dan jikalau Surat Al-Hujurat ayat 10 adalah berhubungan dengan persaudaraan atau ukhuwah. Setelah pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang tajwid yang terkandung pada Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Kemudian juga sudah menganalisis kedua ayat tersebut, bahkan diantaranya adalah hadis-hadis yang terkait dengan larangan pergaulan bebas dan zina. Maka pada kesempatan kali hari ini kita akan membahas tentang tata cara atau kiat-kiat bagaimana menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Sebelum kita melanjutkan materi, untuk materi menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina ini, kita baca dulu ayat yang menjadi pijakan dari materi dan bab pada bab 12 ini, yaitu pada Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kemudian Quran Surat An-Nur ayat 2.
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhadu 'adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Maka dari itu, kategori zina sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zina muhson, yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah, ataupun mungkin juga sudah pernah melakukan zina. Hukuman terhadap zina muhson adalah dirajam, yaitu dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Kemudian yang kedua adalah zina ghairu muhson, yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah. Maka hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, karena begitu beratnya hukuman bagi pezina, maka seseorang pun tidak lantas begitu mudahnya mendakwa seseorang atau menuduh seseorang melakukan zina. Maka dalam Islam sendiri, hukuman bagi penuduh zina atau disebut juga qadhaf terhadap perempuan baik-baik adalah dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 4. Dampak negatif dari zina bisa dilihat dan mungkin bisa juga dibuktikan dalam kehidupan dunia ini, bahkan nanti sampai di akhirat. Di antara yang bisa kita lihat dampak negatif zina, yaitu yang ada di dunia, termasuk diantaranya adalah dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Ya, karena perilaku zina layaknya hewan yang mana ketika ingin menyampaikan hasratnya dengan cara yang tidak sesuai dengan makhluk Allah yang mempunyai adab dan akal yang sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang yang berzina pun mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian diantaranya lagi adalah nasabnya menjadi tidak jelas. Ya, karena diantaranya anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Maka dari itu, seumpamanya ada anak hasil zina kemudian lahir perempuan, sekalipun itu anak adalah bapak biologisnya dari suami sang istri, maka ketika anak tersebut menikah tidak dapat dinikahkan oleh bapaknya tersebut, bila mana sekali lagi anak perempuan tersebut ya merupakan hasil zina. Yang selanjutnya yaitu adalah anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Maka sama ketika anak zina itu mempunyai harta, maka keluarga lain baik itu orang tuanya pun tidak bisa saling mewarisi dalam hal kewarisan.
menerapkan perilaku mulia agar terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Maka hal yang bisa kita lakukan diantaranya adalah menjaga pergaulan, sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu yang dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Demikian cara menjaga pergaulan. Jadi antara laki-laki dan perempuan janganlah melakukan kholwat atau berdua-duaan tanpa ada mahramnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga aurat, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 31, yang artinya diantaranya adalah, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kudung ke dadanya. Kiat selanjutnya untuk terhindar dari pergaulan bebas dan zina adalah menjaga pandangan, sebagaimana yang dihadiskan oleh Rasulullah dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, janganlah kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya, karena yang pertama dimaafkan, tapi yang selanjutnya tidak." Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang keempat adalah menjaga kehormatan. Organ paling pribadi manusia sering disebut atau diperhalus dengan kata kehormatan. Jika direnungkan secara mendalam, sebutan ini sungguh sangat arif dan tepat. Benteng paling akhir dari harga diri dan kehormatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, adalah pada organ tubuh yang paling pribadi tersebut. Terkadang organ vital manusia juga disebut dengan kemaluan. Hal ini juga relevan karena palang pintu rasa malu terakhir adalah pada bagian tubuh tersebut. Orang dewasa yang normal, baik laki-laki maupun perempuan, tentu sangat malu jika organ vitalnya itu terlihat oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk memandangnya. Nah, kiat yang terakhir adalah untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina adalah meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa, sebagaimana disabdakan Rasulullah dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kami, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu atau ba'ah, maka menikahlah, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena hal itu dapat menekan hawa nafsu." Hadis riwayat Imam Ahmad. Demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya dan jika ada kesalahan, kami mohon sebesar-besarnya maafnya. Wal afu minkum, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.